Tarian khas Jawa di tengah film. Apakah kita akan menonton pertunjukan seni budaya Jawa? Ada satu orang menari di tengah dengan menutup mata. Seperti ada sesuatu yang menitis di tubuhnya. Semua adegan ini ada dalam film Sri Asih. Oke, tanpa basa-basi panjang lebar, mari kita bahas filmnya. Sri Asih. Sri Asih adalah sebuah film laga hidup pahlawan super Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh UPI. Film ini adalah produksi bersama dari Screenplay Films, Legacy Pictures, dan lainnya. Film ini diadaptasi dari seri buku komik klasik Indonesia, berjudul Sri Asih karya R.A. Kosasih tahun 1954. Film ini akan menjadi film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala yang dirilis tahun 2019. Film ini rilis di bioskop pada tanggal 17 November 2022. Film ini bisa dinikmati oleh anak di bawah umur dengan pendampingan orang tua. Durasi film ini adalah 135 menit. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan penata visual efek dan penata rias terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2023. Film Sri Asih berkisah tentang tokoh bernama Alana. Alana lahir sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Orang tuanya meninggal karena menjadi korban letusan Gunung Merapi pada hari kelahiran Alana. Pada usia anak-anak, Alana diadopsi oleh pengusaha wanita yang kaya raya bernama Sarita Hamzah. Alana kemudian menganggap wanita tersebut sebagai ibu kandungnya. Alana beranjak dewasa dan memilih karir untuk menjadi pegulat profesional. Ia sangat jago dalam bela diri, bahkan mencatatkan rekor tak pernah kalah selama bertarung. Namun, Alana memiliki kelemahan yakni sering dikuasai oleh rasa marah dan semakin sulit mengendalikan emosinya. Dia juga menyimpan rasa takut karena rasa marah itu menghantuinya dalam mimpi. Kehebatan Alana dalam bergulat menarik perhatian Matteo Adinegara. Ia kemudian menantang Alana untuk bertanding. Sebelum bertanding, orang kepercayaan keluarga Adinegara, Jagau meminta Alana untuk mengalah. Namun Alana justru membantai Matteo. Matteo yang emosi dan tak terima langsung menyerang klub gulat Alana. Dia pun harus berhadapan dengan keluarga Adinegara yang suka berbuat semena-mena karena berkomplotan dengan polisi korup. Di sisi lain, Alana juga masih dihantui rasa takut terkait mimpinya. Dia kemudian bertemu dengan Kala dan Eyang Mariani yang mengetahui tentang mimpinya. Alana kemudian mengetahui jika dirinya memiliki hubungan dengan Dewi Asih, sang Dewi Keadilan. Dia kemudian bertugas untuk mengatasi keluarga Adinegara dan orang-orang yang mengancam keselamatan umat manusia. Mampukah Alana melakukannya? Oke, setelah kita dengar tentang sinopsis dari cerita film Sri Asih, mari kita bahas tokoh-tokoh penting dalam filmnya satu persatu. Alana. Alana adalah seorang anak perempuan yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal saat ia lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi. Menjadi yatim piatu membuat Alana tinggal di panti asuhan. Di sana ia berteman dengan anak laki-laki bernama Tangguh. Sejak kecil ia sudah memiliki jiwa keadilan yang tinggi dan tidak suka melihat penindasan di depan mata. Beranjak dewasa, Alana menggeluti profesi sebagai pegulat profesional. Namun sesungguhnya ada hal yang membuat Alana sangat cemas sejak kecil hingga dewasa, yaitu mimpi yang selalu mengganggunya. Hingga akhirnya Alana bertemu dengan Eyang Mariani dan mengetahui semua hal yang terjadi dengan dirinya. Alasan dibalik mimpi dan emosi yang mengganggu serta tugas yang harus ia tanggung sebagai titisan Dewi Asih. Eyang Mariani. Eyang Mariani adalah pemimpin kelompok jaga bumi. Sejak saat Alana diadopsi, maka sejak saat itu Alana sudah dijaga oleh kelompok jaga bumi milik Eyang Mariani. Eyang Mariani adalah saksi sejarah, dari titisan Dewi Asih sebelumnya yang menjelma menjadi Sri Asih, dia menjaga semua pusaka milik Sri Asih. Sejak ia memutuskan Alana siap menjadi Sri Asih, dia menceritakan semua yang dia ketahui dari tulisan kitab kuno terkait sejarah dan bahaya yang mengancam dunia. Dia juga yang memimpin ritual penitisan Alana menjadi seorang Sri Asih dan menjadi mentor untuk Sri Asih dalam menjalankan misinya menjaga perdamaian dan menumpas kejahatan. Jatmiko. Jatmiko merupakan seorang polisi. Ia adalah polisi yang menyaksikan langsung betapa bejat dan korupnya satuan kepolisian di tempat ia bertugas. Satuan kepolisian tersebut bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha kaya untuk melancarkan semua urusan bisnis ilegal dan kejahatan yang dilakukan. Semakin hari melihat kecurangan dan kemunafikan di depan matanya membuat ia muak dan merasa gagal menjadi seorang polisi. Cibiran demi cibiran yang ia dapat dari masyarakat membuatnya merasa rasa keadilan dalam dirinya terhina. Akibatnya Jatmiko menjadi pribadi yang pendiam dan cenderung dingin terhadap permasalahan kejahatan yang terjadi.
Konflik batin makin menjadi-jadi hingga sosoknya berubah menjadi sangat misterius, seperti memiliki agenda sendiri. Tangguh. Tangguh merupakan teman Alana sejak kecil di panti asuhan. Tangguh sangat mengagumi Alana selain karena ia sering ditolong saat diganggu teman-teman yang lain. Tangguh melihat bahwa sosok Alana merupakan sosok yang tegas dalam membela kebenaran. Terpisah dengan Alana sejak Alana diadopsi oleh Sarita, akhirnya saat dewasa mereka kembali bertemu. Beranjak dewasa, Tangguh memiliki profesi sebagai seorang wartawan yang meliput berita sebenar-benarnya sesuai fakta. Oleh karena itu ia sering menjadi incaran oknum-oknum jahat yang merasa terganggu dengan beritanya. Jika kalian telah menonton film Gundala, maka kalian pasti tahu, jika Gundala memiliki rekan superhero bernama Merpati, Sri Asih juga memiliki rekan superhero bernama Sembrani dan Tangguh diduga akan memerankan tokoh tersebut. Oke, setelah membahas beberapa tokoh penting dalam film Sri Asih, sekarang mari kita bahas filmnya. Jagat Sinema Bumi Langit resmi dibuka lewat perilisan Gundala tahun 2019. Di film tersebut, kamu bisa melihat penampilan singkatnya Sri Asih, yang menjadi petunjuk tentang film solo untuk superhero tersebut. Akhirnya 3 tahun setelah perilisan Gundala, Screenplay Bumi Langit merilis Sri Asih, film kedua di Jagat Sinema Bumi Langit. Setelah menyaksikan film ini, jujur saja saya sangat terharu karena dalam karya ini saya benar-benar bisa melihat karya anak bangsa yang sangat cinta film dan cinta tanah air. Secara naskah film Sri Asih benar-benar lebih disederhanakan dari film Gundala. Jika di film Gundala banyak sekali karakter-karakter dalam filmnya namun tidak dikembangkan dengan baik. Di film Sri Asih karakternya cukup pas dan terbangun dengan baik walaupun akhirnya secara alur cerita jadi lebih sederhana, tapi secara pendalaman karakter utamanya dari kecil hingga menjadi Sri Asih sangat mudah untuk dapat dipahami oleh penonton. Sri Asih merupakan film adaptasi karya komik yang memperlihatkan perjalanan Alana dalam menemukan panggilannya sebagai titisan Dewi Asih. Sejak kecil, Alana selalu dipengaruhi amarah yang terkadang sulit dia kendalikan. Hingga pada suatu hari, Alana terlibat masalah dengan salah satu pengusaha berkuasa. Dari situlah, Alana akhirnya mengetahui jati dirinya. Detail-detail menarik dalam film ini adalah peningkatan CGI dan visual efeknya. Kualitas CGI yang ditampilkan Sri Asih bisa dibilang sebagai next level untuk industri efek visual Indonesia. Kerennya lagi, sutradara UPI mengungkapkan bahwa efek visual di film ini digarap sepenuhnya oleh anak bangsa. Efek visual yang ditampilkan Sri Asih terlihat sangat meyakinkan dan membuat kita semakin optimis dengan kemajuan penggarapan efek visual di Indonesia. Detail menarik lainnya juga ada pada koreografi perkelahian yang digarap oleh Uwais Team. Koreografi yang ditampilkan di setiap adegan perkelahian Sri Asih terlihat begitu rapi dan sama sekali tidak terkesan murahan. Adegan perkelahian di film Sri Asih layaknya adegan perkelahian di film aksi Hollywood. Dalam film Sri Asih yang paling membuat saya kagum adalah Pevita. Perlu diketahui Sri Asih adalah film aksi pertama dari Pevita. Dalam film ini Pevita benar-benar ikut berkorban serius untuk mendalami peran sebagai Alana atau Sri Asih. Beberapa adegan aksi dia ambil sendiri. Berdarah, jatuh, terluka, latihan membentuk otot, semua hal dilakukan oleh Pevita. Benar-benar harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Jelas 100% saya akan berikan apresiasi tinggi terhadap adegan dalam pertarungan terakhir di film Sri Asih menjadi adegan terbaik dalam film ini. Cantik, koreografi pertarungan yang memukau. CGI yang luar biasa. Perlu kalian ketahui demi adegan pertarungan terakhir ini UPI harus menunda perilisan film yang telah diumumkan sebelumnya. Dan akhirnya hasil yang diberikan sangatlah memuaskan. Sinematografi dalam film Sri Asih menurut saya juga patut diapresiasi. Film Sri Asih menurut saya tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan film-film Hollywood di luar sana. Memang berat membuat film superhero dengan adegan aksi dan kualitas CGI yang memukau. Namun sekali lagi sineas Indonesia membuktikan mereka mampu membuatnya. Tata artistiknya juga diperhatikan dengan baik. Terutama soal kostum Sri Asih. Jujur saya sangat suka dengan kostum yang digunakan. Mewah dan memiliki unsur tradisional Indonesia di dalamnya. Kesimpulannya film Sri Asih menurut saya merupakan pembuktian yang luar biasa dari para sineas Indonesia yang sangat cinta film dan cinta Indonesia. Film-film seperti ini perlu diapresiasi tinggi agar para investor percaya untuk menginvestkan uangnya kepada para sineas Indonesia dan membuat sineas Indonesia semangat untuk menciptakan karya-karya luar biasa dengan tema superhero.
Saya juga berdoa semoga proyek-proyek jagat sinema Bumi Langit tetap berlanjut agar kita bisa melihat para superhero asli Indonesia berkumpul dan menjadi idola bagi anak-anak bangsa. Skor dari saya untuk film Sri Asih tentu saja 9,5 dari 10. Menurut saya kelemahan dalam film ini ada pada dialog yang cukup terkesan kaku. Selebihnya semuanya sempurna. Film Sri Asih benar-benar sangat direkomendasikan untuk kalian yang suka film aksi dengan pemeran cantik yang selevel dengan film Hollywood. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa.